Halo, masih bareng gua Maraton Sirah Nabawiyah hari kedua. Bagi lu yang baru gabung, lu bisa tonton dulu episode pertama edisi bulan Ramadan yang udah gua post. Langsung aja kita lanjut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika ayahnya yaitu Abdullah wafat, Rasulullah masih di dalam kandungan. Hingga akhirnya Rasulullah pun lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Atau di tanggal Masehinya kurang lebih pada tanggal 20 sampai 22 April 571 Masehi. Nah, ketika Siti Aminah ini lahiran, Siti Aminah langsung melaporkan hal tersebut kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib dengan cara mengutus utusan. Karena mendengar hal tersebutlah kakeknya ini langsung OTW ke rumahnya Siti Aminah. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya kata Siti ini nggak ada dalam bahasa Arab. Jadi Siti ini datangnya dari Indonesia nih. Tapi gue kalau ngomong Aminah doang kayaknya nggak sopan gitu. Nah, pas ketemu langsung digendong dan masuk ke dalam Ka'bah. Dan detik itu juga langsung diberi nama yang namanya adalah Muhammad. Yaitu sebuah nama yang jarang banget dipakai oleh bangsa Arab pada saat itu. Dan pada hari ketujuhnya Rasulullah ini langsung disunat. Dan sesuai perilaku dan adat istiadat Arab kuno, Nabi ini nggak dibesarkan oleh ibunya. Tapi bayi yang baru lahir ini disusuin oleh wanita-wanita pedalaman. Fungsinya tuh untuk menghindari penyakit-penyakit yang ada di kota. Dan imunnya lebih kuat dan mahir terhadap bahasa Arab. Adapun Rasulullah ini disusuin oleh wanita dari Bani Sa'ad, yaitu yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Lalu singkat cerita Rasulullah ini tinggal di pedalaman selama 4-5 tahun. Hingga pada suatu hari ketika Rasulullah ini sedang main bersama teman-temannya, dan gua nggak tahu nih mainnya main apaan. Kalau gua kan dulu mainnya layangan, gundu, banter-banter ke empang. Nah, ketika Rasulullah ini sedang main, Rasulullah ini didatengin oleh malaikat Jibril. Dan seketika itu juga malaikat ini langsung nangkep dan merebahin Rasulullah. Dan ketika Rasulullah ini dalam keadaan rebahan, Rasulullah ini dibuka jantungnya dan diambil segumpal darah sambil berkata, "Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Jika ini masih ada pada dirimu, ia akan memperdayaimu." Mengetahui hal tersebut, bocil-bocil ini langsung datang ke Halimah dan berkata bahwa Muhammad telah dibunuh. Dan pada saat itu juga lah semuanya datang kepada Nabi Muhammad dan disitu mendapati bahwa Muhammad wajahnya telah berubah. Dan karena kejadian tersebutlah Rasulullah ini dikembalikan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Dan bersama ibunya Rasulullah ini tinggal hingga usia 6 tahun. Dan ketika usia 6 tahun, ibunya ini mau datang ke Madinah untuk ziarahi suaminya. Dan karena hal tersebutlah Siti Aminah ini jatuh sakit dalam keadaan safar dan wafat di daerah yang bernama Al-Abwa, yaitu pertengahan antara Madinah dan Mekah. Selepas wafat ibundanya Rasulullah, Rasulullah ini tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan hidup bersama kakeknya hingga usia 8 tahun. Dan setelah 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu setelah itu baru Rasulullah ini tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Yang mana Rasulullah ini tinggal bersama Abu Thalib hingga menjadi nabi. Lalu singkat cerita ketika Rasulullah ini berusia 12 tahun, Rasulullah ini diajak pergi ke Syam untuk berdagang. Dan disinilah Rasulullah bertemu sang pendeta yang bernama Bahir. Sang pendeta ini ngomong ke Abu Thalib, "Nah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu. Inilah penghulu alam semesta. Inilah utusan Rob alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Sungguh kami dapat mengetahui hal tersebut karena tanda kenabian yang terletak pada tulang rawan pundaknya, yaitu bentuknya seperti apel. Kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami." Dan karena hal tersebutlah Abu Thalib ini makin protektif kepada Rasulullah. Dan bahkan saking protektifnya melebihi anak-anaknya sendiri. Dan di usia masa muda ini Rasulullah nggak memiliki pekerjaan tetap. Kalau orang Depok ngomongnya freelance. Lalu pada usia 25 tahun Rasulullah ini pergi berdagang ke negeri Syam pakai modal seorang saudagar yang bernama Khadijah. Nah, jadi di sini posisinya Nabi Muhammad sebagai salesnya dan Khadijah sebagai investornya. Seorang bangsawan saudagar kaya raya, mirip drama Cina. Di lain sisi Nabi Muhammad ini pinter dagang, jujur, akhlak mulia, dan cogan. Di video sebelumnya kan udah gue kasih tahu nih bahwa kakeknya itu adalah penemu dari berdagang musim panas dan musim dingin. Jadi emang udah turun-temurun Nabi Muhammad ini jago dagang. Dan mengetahui hal tersebut bahwa Nabi Muhammad ini jujur, pinter, dan juga amanah, Siti Khadijah langsung melamar Rasulullah ketika nyampe ke Mekah. Jadi habis pulang dagang langsung dilamar investornya sendiri. Hingga akhirnya Rasulullah pun menikah. Dan dari pernikahan ini Rasulullah memiliki 6 anak. Nah, sepanjang hidupnya Rasulullah ini diberi julukan Al-Amin, yaitu yang amanah. Jadi kesimpulannya Rasulullah ini udah bangsawan, pengusaha, jujur, amanah, tampan juga. Nah, jadi gampangnya ini Rasulullah bukan lagi green flag, tapi udah go green. Saking ijonya. Tipe paling karismatik dan ideal era dulu sampai nanti. Nah, di masa mudanya ini Rasulullah pakai waktunya untuk merenung, gak mabok-mabok, gak makan makanan haram, walaupun itu tahu bahwa itu hal biasa di era Arab zaman dulu. Cuma memang fitrahnya aja gak ngelakuin itu semua. Hingga akhirnya pada usia hampir 40 tahun, Rasulullah ini pergi ke Gua Hira, yang mana di situ dipakai untuk merenung. Hingga akhirnya ketika genap 40 tahun, Rasulullah didatengin malaikat Jibril. Disclaimer dulu nih, ini khusus buat Nabi.
Kalau lu yang lagi merenung di goa tiba-tiba ada sosok muncul tiba-tiba dan ngomong, "Selamat, Anda adalah nabi baru." Fix, itu bukan Jibril, itu cuma genderuwo gabut aja. Jangan tiba-tiba lu hiking ke Bogor, pulang-pulang ngaku-ngaku nabi. Jangan ya, jangan. Lalu singkat cerita, malaikat ini datang dan berkata, "Bacalah." Dan Rasulullah menjawab, "Aku nggak bisa membaca." Lalu malaikat ini memeluk Rasulullah hingga lemas dan berkata, "Bacalah." Dan Rasulullah pun menjawab, "Aku nggak bisa membaca." Lalu memeluk lagi hingga lemas dan berkata, "Bacalah." Dan Rasulullah berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Lalu memeluk lagi dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang maha menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dialah Robmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Dan disinilah Rasulullah resmi menjadi nabi. Dan karena kejadian tersebutlah Rasulullah ini pulang dalam keadaan bergetar dan sambil mengingat perkataan yang tadi. Dan Rasulullah bercerita kepada istrinya tentang kejadian tadi dan berkata, "Sesungguhnya aku takut terhadap diriku." Mendengar cerita Rasulullah, Siti Khadijah berangkat bersama Rasulullah menuju seorang pendeta yang bernama Naufal bin Warokoh. Warokoh bin Naufal. Nah, biografi Warokoh ini adalah seorang pendeta yang sudah tua renta dan buta yang mampu menulis Injil dalam bahasa Ibrani semampu yang ia bisa. Jadi maksudnya itu dia udah hafal Injil nih. Jadi kalau misalkan buta udah pasti nggak nyontek kan, pasti dalam ingatannya gitu. Berarti mantap juga nih ulama. Lalu Rasulullah ini datang pada Warokoh dan menceritakan hal tersebut. Lalu Warokoh ini berkata, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah yang telah Allah utus kepada Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Mendengar hal tersebut, Rasulullah ini bingung. Karena Rasulullah ini selain juga saudagar, dia juga bangsawan. Rasulullah bertanya, "Apakah aku akan diusir oleh kaumku?" Warokoh pun menjawab, "Oh, tentu iya. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelanya dengan segenap jiwaku." Dan setelah berbicara seperti itu, tidak lama kemudian Warokoh ini wafat. Dan setelah peristiwa Gua Hiro dan Warokoh ini, Rasulullah nggak dapat wahyu lagi. Ibnu Hajar berpendapat bahwa tujuan dari masa vakum ini adalah agar supaya menghilangkan rasa takut dan membuat Rasulullah penasaran untuk mengalaminya lagi. Jadi maksudnya tuh takut-takut tapi penasaran tapi takut. Lalu ketika Rasulullah ini pengen banget dapat wahyu lagi, tiba-tiba Jibril nongol di langit segede gaban. Dan karena hal tersebutlah Rasulullah ini pergi ke rumah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Dan setelah itu Allah berfirman, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah." Dan disinilah Rasulullah mendapatkan tugas pertamanya, yaitu berdakwah kepada tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yang mana Rasulullah ini memulai dakwanya kepada orang-orang terdekat dan keluarganya. Dan untuk pembahasan selanjutnya gue bakal ngebahas tentang sejarah dakwah pertama Rasulullah.